Ya, dan pemirsa, kita akan ke Cikatama atau gerbang tol Cikatama untuk mengikuti konferensi pers langsung dari sana. Satu hal yang penting tadi mengenai WFH yang membuat balik itu lebih terpecah dengan volume-volume yang lebih bisa memadai. Sekali lagi, saya apresiasi rekan-rekan di lapangan, juga terima kasih kepada media yang selalu memberitakan dengan baik sehingga dan kami bisa memantau kegiatan ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 1-2 pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, perkiraannya masih ada berapa kendaraan yang melintas di tol Cikampek selama arus mudik? Kemudian yang kedua, soal laka maut di KM 58, ada dashcam yang beredar merekam detik-detik kecelakaan. Apakah kemudian ini jadi bahan analisis soal penyebab terjadinya kecelakaan tersebut? Terima kasih. Pertanyaan kedua. Untuk kontraflow, karena melihat tadi pagi kan kecelakaan lalu lintas karena ada di lajur kontraflow. Nah, ini bagaimana ke depannya untuk evaluasi soal kontraflow? Dan yang kedua, ini ada solusi nggak sih Pak untuk para pengendara yang berada di lajur kontraflow? Ini antisipasi untuk arus balik. Ini kan kalau di lajur kontraflow tidak bisa berhenti di bahu jalan ataupun ke rest area yang berada di jalur sebelah kiri. Nah, ini apa solusinya bagi para pengendara yang mungkin kelelahan saat berada di lajur kontraflow? Terima kasih. Dari Indosiar Pak, Teh Adit. Oh ya, maaf, saya menambahkan sedikit. Pesan patuhi rambu-rambu dan juga jaga disiplinan pada saat di kontraflow. Nah, mengenai data itu sampai dengan sore ini mungkin hampir kurang sedikit dari 40%, yang sisa yang belum balik, yang belum mudik, yaitu sekitar 750.000 kendaraan masih. Nanti akan tinggi lagi justru di H1 dan H2 dari data kita. Itu sekitar perharinya 124 ribuan. Jadi kalau H-1-nya mungkin 86.000 atau 90, sisanya 100.000 lebih itu di H1, H2. Jadi yang jelas kami dengan Korlantas dan Perhubungan mungkin nggak bisa istirahat ya. Karena data 2023-nya demikian. Jadi sisa masih 40%-an, kurang dikit lah. Karena datanya kan bergerak terus, ya mungkin sekitar 750 ribuan yang belum mudik. Mungkin itu tadi saya. Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan antisipasi ke depan, khususnya tadi ada pertanyaan terkait apabila ada pengemudi yang kelelahan ya, karena ada kontraflow. Ini tadi kita rapatkan sehingga kemudian titik-titik kontraflow yang akan kita tempatkan yang kira-kira sesuai. Namun di satu sisi memang kontraflow tetap dibutuhkan. Oleh karena itu tentunya kita menyarankan terhadap masyarakat yang capek dan ingin istirahat, nanti tolong diatur oleh dari kontraflow yang ada. Tentunya akan ada dobrak yang bisa masuk kembali dan kemudian nanti masuk ke jalur rest area atau kalau memang rest area penuh disarankan untuk masuk ke jalur arteri. Di arteri mungkin untuk istirahatnya juga jauh lebih
lebih bisa diberi lebih lama, karena memang kalau di itu penuh maka tentunya mau tidak mau diberikan himbauan ataupun peringatan untuk keluar. Namun di sisi lain untuk pengaturan kontraflow tadi ini semua tentunya terus akan kita evaluasi sehingga kemudian ada titik kemudian itu nanti kita ubah menjadi one way, namun di titik lain nanti akan kita rubah menjadi kontraflow berdasarkan kebutuhan di lapangan. Saya kira ini pertanyaan yang ya tentunya evaluasi ini tentunya akan dilakukan dengan memanfaatkan semua data yang dimiliki, baik dari CCTV, kemudian juga dari catatan-catatan yang diperoleh pada saat olah TKP, maupun juga tentunya evaluasi-evaluasi lain yang didapat, sehingga kemudian ini semua tentunya bisa digunakan untuk melakukan perbaikan ke depan. Terima kasih. Oke ya, terima kasih ya.